Pernahkah Anda membayangkan seseorang bisa mengaku bersalah tanpa diancam, tanpa dipaksa, bahkan tanpa disentuh sama sekali? Bagaimana jika kebenaran muncul hanya karena satu trik sederhana, dan justru membuat pelakunya gemetar sendiri? Kisah ini bukan tentang hukuman keras, bukan pula tentang ancaman menyeramkan. Ini adalah cerita Abu Nawas, sang cerdik yang terkenal bisa membuat orang jujur, hanya dengan akal dan senyum santainya. Tonton dan dengarkan sampai selesai, karena di awal Anda akan diberi petunjuk, namun di akhir Anda akan tertawa sekaligus berkata, pantas saja dia mengaku sendiri. Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di atas menara istana. Cahaya keemasan menyinari halaman yang luas, membuat para pelayan bergegas menjalankan tugas masing-masing. Namun di balik kesibukan yang tampak biasa itu, ada kegelisahan yang terasa menggantung di udara. Beberapa hari terakhir, istana kerajaan tidak sedang baik-baik saja. Sebuah barang penting milik kerajaan dilaporkan hilang, dan sampai hari itu belum juga ditemukan. Raja duduk di singgasananya dengan wajah tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan pikiran yang sedang bekerja keras. Ia bukan marah, bukan pula ingin menghukum siapapun secara gegabah. Yang ia inginkan hanya satu hal, kebenaran. Namun raja sadar, kebenaran tidak selalu muncul jika orang ditekan atau ditakut-takuti. Justru seringkali, semakin keras ancaman diberikan, semakin rapi pula kebohongan disembunyikan. Para penasihat kerajaan sudah mengusulkan berbagai cara. Ada yang menyarankan pemeriksaan ketat, ada pula yang ingin mengumpulkan seluruh pegawai dan menanyai mereka satu persatu. Raja mendengarkan semuanya, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar membuatnya yakin. Ia tahu, cara-cara seperti itu hanya akan menciptakan suasana tegang dan penuh rasa curiga. Di saat itulah, nama Abu Nawas terlintas di benak raja. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang aneh, tapi cerdas. Tingkahnya sering membuat orang tertawa, namun ucapannya kerap mengandung makna yang dalam. Ia bukan hakim, bukan pejabat tinggi, tetapi kecerdikannya seringkali mampu menyelesaikan masalah yang rumit dengan cara yang tak terpikirkan oleh orang lain. Raja pun memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di aula istana dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, wajahnya ceria, seolah tidak ada beban apapun di pundaknya. Ia memberi salam dengan sopan, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Abu Nawas, kata raja dengan suara tenang, kerajaan sedang menghadapi masalah. Abu Nawas mengangguk pelan. Masalah adalah tamu setia, Baginda. Datang tanpa diundang, pergi setelah diselesaikan. Raja tersenyum tipis mendengar jawaban itu. Ia lalu menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian di lingkungan istana. Barang tersebut tidak terlihat mencolok, tetapi nilainya penting bagi kerajaan. Yang membuat raja berpikir keras bukanlah barang yang hilang, melainkan fakta bahwa semua orang bersikeras merasa tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingin suasana istana dipenuhi rasa takut, lanjut raja. Aku juga tidak ingin ada orang yang dipaksa untuk mengaku. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit. Lalu apa yang Baginda inginkan? Raja menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Aku ingin kau menemukan pelakunya. Buat dia mengaku sendiri. Tanpa ancaman. Tanpa paksaan. Tanpa keributan. Beberapa orang di aula saling pandang. Permintaan itu terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang mengaku jika tidak ditekan sama sekali? Namun Abu Nawas justru tersenyum lebih lebar. Ia mengelus dagunya sebentar, lalu berkata dengan nada santai, Baginda, manusia itu makhluk yang unik. Jika mulutnya diam, biasanya hatinya yang berbicara lebih dulu. Raja tertarik. Apa maksudmu? Kadang, jawab Abu Nawas, rasa bersalah lebih berisik daripada teriakan. Ia membuat orang gelisah, meski tidak ada yang mengejarnya. Raja tertawa kecil. Ia mulai memahami arah pemikiran Abu Nawas. Baiklah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Abu Nawas membungkuk hormat. Izinkan hamba bekerja dengan cara hamba sendiri. Raja mengangguk setuju. Dalam hati, ia merasa penasaran. Tanpa hukuman, tanpa tekanan, tanpa nada tinggi, apa yang akan dilakukan Abu Nawas? Sementara itu, Abu Nawas melangkah keluar aula dengan senyum ringan di wajahnya. Di kepalanya, sebuah rencana sederhana mulai terbentuk. Bukan rencana yang menakutkan, bukan pula rencana yang rumit. Hanya sebuah trik kecil yang mengandalkan satu hal yang tak bisa disembunyikan siapapun, rasa bersalah. Dan dari sinilah semuanya akan dimulai.
Hari itu, suasana istana berubah drastis. Jika biasanya aula kerajaan dipenuhi langkah-langkah cepat para pelayan dan suara obrolan ringan, kini tempat itu terasa lebih sunyi. Abu Nawas berdiri di tengah aula sambil memperhatikan satu persatu orang yang mulai berdatangan. Tidak ada wajah marah, tidak ada teriakan, tetapi justru ketenangan inilah yang membuat suasana terasa aneh. Atas perintah raja, seluruh pegawai istana diminta berkumpul. Mereka datang tanpa tahu tujuan pasti. Ada yang berjalan dengan langkah santai, ada pula yang melangkah hati-hati seolah lantai aula bisa tiba-tiba berbicara. Beberapa orang saling bertukar pandang, mencoba menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Abu Nawas tidak langsung bicara. Ia sengaja membiarkan waktu berjalan beberapa saat. Ia tahu, diam seringkali lebih membuat orang berpikir daripada 1000 kata. Tangannya disilangkan, wajahnya terlihat santai. Bahkan sempat ia tersenyum kecil saat melihat seorang pegawai yang mondar-mandir tak tentu arah. Raja masuk ke aula dengan langkah mantap. Semua orang segera berdiri tegak dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Raja mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar semua kembali berdiri seperti biasa. "Tenang saja," kata raja dengan suara datar. "Hari ini tidak ada hukuman, tidak ada pemeriksaan." Kalimat itu terdengar menenangkan, tetapi justru membuat beberapa orang semakin gelisah. Jika tidak ada pemeriksaan, lalu untuk apa mereka dikumpulkan? Abu Nawas melangkah maju satu langkah. "Saudara-saudara," katanya dengan nada ramah, "kita hanya akan melakukan satu hal sederhana." Beberapa orang mulai menarik napas lega. Sederhana terdengar jauh lebih aman daripada rumit. Di depan aula, sebuah meja kecil diletakkan. Di atasnya terdapat sebuah kotak kayu berwarna gelap. Ukurannya tidak besar, namun cukup mencolok karena diletakkan tepat di tengah ruangan. Tidak ada ukiran aneh, tidak ada tanda-tanda khusus. Hanya sebuah kotak biasa dengan tutup yang tertutup rapat. Mata semua orang tertuju ke arah kotak itu. Ada yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada pula yang memandangnya seolah kotak itu bisa bergerak sendiri. Abu Nawas memperhatikan reaksi-reaksi itu dengan seksama. Baginya, wajah manusia lebih jujur daripada kata-kata. "Apakah itu kotak penyimpanan barang hilang?" bisik seseorang. "Apa jangan-jangan itu alat rahasia?" bisik yang lain. Abu Nawas tersenyum mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi ia tetap diam. Ia berjalan mengelilingi aula perlahan, seolah sedang menikmati suasana. Setiap langkahnya membuat sebagian orang makin gelisah, padahal tidak ada satupun kalimat ancaman yang diucapkan. Raja duduk di kursinya, memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ia sengaja memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Dalam hati, Raja mulai memahami bahwa cara ini bukan tentang menekan, melainkan membiarkan orang menghadapi pikirannya sendiri. Setelah semua orang berkumpul, Abu Nawas akhirnya berhenti di samping meja. Ia menepuk kotak kayu itu pelan, menghasilkan bunyi yang tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menarik perhatian. "Tidak perlu takut," ucapnya ringan. "Kotak ini tidak menggigit." Beberapa orang tertawa kecil, meski terdengar agak kaku. "Sebentar lagi," lanjut Abu Nawas, "masing-masing dari kalian akan berurusan dengan kotak ini. Tidak lama, tidak sulit." Kata-kata itu justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Abu Nawas tidak menjelaskan lebih jauh. Ia tahu, rasa penasaran yang dibiarkan tumbuh akan bekerja lebih efektif daripada penjelasan panjang. Ia lalu menoleh ke raja. "Baginda, izinkan hamba memulai." Raja mengangguk pelan. Abu Nawas menarik napas sebentar, lalu berkata dengan suara jelas yang menggema di aula, "Apa yang akan terjadi hari ini bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan pula tentang siapa yang paling pintar. Ini hanya tentang kejujuran, dan bagaimana seseorang berdamai dengan dirinya sendiri." Beberapa orang mulai menelan ludah. Yang lain berpura-pura sibuk merapikan pakaian. Aula tetap sunyi, namun suasana semakin terasa berat, seolah setiap pikiran mulai berbicara dengan keras di dalam kepala masing-masing. Abu Nawas menatap seluruh ruangan, lalu tersenyum tipis. Rencana kecilnya siap dijalankan. Dan tanpa ada yang menyadarinya, permainan sederhana itu telah dimulai. Aula istana masih dipenuhi keheningan ketika Abu Nawas berdiri tepat di samping kotak kayu itu. Semua mata tertuju kepadanya. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Bahkan raja sendiri memilih diam, seolah ingin menjadi penonton dari sebuah pertunjukan yang belum pernah disaksikannya. Abu Nawas mengusap tangannya perlahan, lalu menatap kerumunan dengan wajah tenang. Tidak ada nada tinggi,
Tidak ada gerakan berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin terasa serius. "Saudara-saudara," ucapnya pelan, "aku ingin kita semua santai." Beberapa orang saling pandang. Kata santai terdengar sederhana, tapi entah mengapa tidak ada yang benar-benar merasa santai. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Di dalam kotak ini tidak ada makhluk aneh, tidak ada alat berbahaya, dan tidak ada sesuatu yang akan melukai siapapun." Sebagian orang mulai mengangguk, meski raut wajah mereka masih menyimpan tanda tanya besar. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu berkata lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius, "Namun kotak ini memiliki satu keistimewaan." Kata keistimewaan itu langsung menarik perhatian. Aula yang tadinya sunyi terasa makin hening. Bahkan suara napas pun terdengar lebih jelas. "Keistimewaan itu sederhana," lanjut Abu Nawas. "Kotak ini akan bereaksi berbeda pada setiap orang." Beberapa alis terangkat, beberapa bahu menegang. Abu Nawas berjalan satu langkah ke depan, lalu menepuk tutup kotak itu dengan ujung jarinya. Siapapun yang memasukkan tangannya ke dalam kotak ini akan keluar dengan tangan yang sama, kecuali satu hal. Ia berhenti lagi. Kali ini lebih lama. "Kecuali," ucapnya pelan, "jika orang itu menyimpan kesalahan besar yang belum ia akui." Beberapa orang menelan ludah. Yang lain mengalihkan pandangan, berpura-pura tertarik pada lantai aula. Abu Nawas melanjutkan dengan nada santai, seolah membicarakan hal sepele. "Jika seseorang bersalah, kotak ini akan meninggalkan tanda di tangannya. Tidak sakit," tambahnya cepat, "tidak berbahaya, hanya terlihat." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Aula seketika dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang tahu tanda seperti apa yang dimaksud, dan ketidaktahuan itulah yang membuat pikiran bekerja terlalu keras. Raja memperhatikan wajah-wajah di hadapannya. Ada yang tetap tenang, ada yang mulai gelisah, menggeser posisi berdiri berkali-kali. Ada pula yang mendadak sibuk merapikan lengan bajunya, padahal sudah rapi sejak awal. Abu Nawas menangkap semua itu. Dalam hatinya, ia tersenyum. Trik ini bukan soal kotak, bukan pula soal tanda. Ini tentang pikiran manusia yang suka mengisi kekosongan dengan bayangan terburuk. "Bagaimana jika saya tidak bersalah?" tanya seseorang dari barisan belakang dengan suara ragu. Abu Nawas menoleh dan menjawab ringan, "Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jawaban itu terdengar menenangkan, tetapi justru membuat beberapa orang semakin resah. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana jika kotak itu salah? Bagaimana jika tanda itu muncul tanpa sebab? Abu Nawas lalu menambahkan, "Kotak ini tidak bisa dibohongi. Ia hanya bereaksi pada hati yang belum tenang." Kalimat itu seperti menekan tombol tertentu di benak beberapa orang. Aula tetap sunyi, namun pikiran di dalamnya mulai ribut. Abu Nawas memberi isyarat kepada pengawal agar berdiri di sisi aula, bukan untuk menjaga dengan ketat, melainkan sekadar mengatur giliran. Tidak ada paksaan, tidak ada yang diseret. Semua dilakukan dengan tertib dan tenang. "Sebentar lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "kita akan melihat bagaimana kejujuran bekerja dengan caranya sendiri." Ia lalu mundur setengah langkah, memberi ruang pada kotak itu, seolah membiarkannya menjadi pusat perhatian. Beberapa orang menatap kotak tersebut lebih lama, mencoba menebak apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Padahal, tanpa mereka sadari, permainan itu sudah berjalan. Bukan di dalam kotak kayu, melainkan di dalam kepala masing-masing. Dan satu persatu, ketenangan palsu mulai retak oleh suara hati yang tak bisa lagi diam. Begitu Abu Nawas selesai berbicara, suasana aula berubah dengan cepat. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, tetapi udara terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Semua orang berdiri di tempat masing-masing, namun pikiran mereka tampak berjalan kemana-mana. Ada yang menatap kotak kayu itu seolah sedang menatap teka-teki hidupnya sendiri. Abu Nawas bertepuk tangan pelan, memecah keheningan. "Baiklah," katanya santai, "kita mulai dengan tertib. Tidak perlu buru-buru, karena kotak ini tidak kemana-mana." Beberapa orang tertawa kecil, meski terdengar agak dipaksakan. Seorang pelayan di barisan depan menggeser kakinya sedikit ke belakang, lalu maju lagi, seperti orang yang lupa arah jalan pulang. Orang pertama dipersilakan maju. Ia berjalan perlahan menuju meja, menatap kotak itu dengan ekspresi antara penasaran dan ragu. Saat tangannya masuk ke dalam kotak, aula kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, ia menarik tangannya keluar. Tidak terjadi apa-apa.
Tangannya tetap sama seperti sebelumnya. Orang itu menghela napas panjang dan tersenyum lega. Beberapa orang di belakangnya ikut bernapas lega, seolah beban mereka juga ikut terangkat. "Lihat," kata Abu Nawas ringan. "Sederhana." Orang kedua maju. Ia terlihat lebih percaya diri. Bahkan sempat melirik ke kiri dan kanan sebelum memasukkan tangannya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut. Tangannya keluar dengan keadaan yang sama. Aman. Suasana mulai sedikit mencair. Beberapa orang mulai berbisik pelan, merasa bahwa mungkin kotak itu tidak seistimewa yang dibayangkan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Orang ketiga maju dengan langkah yang jauh lebih lambat. Wajahnya tampak tegang. Saat tangannya hampir masuk ke dalam kotak, ia berhenti sebentar. "Kenapa berhenti?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat, lalu langsung memasukkan tangannya. Beberapa detik berlalu. Ia menarik tangannya keluar. Tetap sama. Namun yang menarik perhatian bukanlah tangannya, melainkan wajahnya. Ia tampak bingung, lalu buru-buru menyembunyikan tangannya di balik punggung. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak berkata apa-apa. Orang-orang mulai memperhatikan lebih saksama. Kini, bukan hanya tangan yang dilihat, tetapi juga gerak-gerik. Setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap gerakan kecil menjadi tontonan. Giliran berikutnya tiba. Seorang pegawai lain maju sambil tersenyum kaku. Saat memasukkan tangan, ia tertawa kecil. Entah menertawakan situasi atau menertawakan dirinya sendiri, tak ada yang tahu. Tangannya keluar, normal. Namun ia malah mengusap-usap tangannya berkali-kali, seolah sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang mulai menahan tawa. Yang lain mulai merasa tidak nyaman. Situasinya aneh, tegang, tapi di saat yang sama terasa lucu. Abu Nawas tetap berdiri santai. Sesekali ia berdehem, sesekali ia mengangguk pelan. Tidak ada komentar, tidak ada penilaian. Diamnya justru membuat semua orang semakin memperhatikan diri mereka sendiri. Semakin banyak orang maju, semakin beragam pula reaksinya. Ada yang langsung menarik tangan dengan cepat. Ada yang menunggu terlalu lama. Ada pula yang lupa apa yang harus dilakukan dan malah berdiri mematung. "Pelan-pelan saja," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Kotak ini tidak minta dilamar." Tawa kecil pun terdengar, memecah ketegangan. Namun di balik tawa itu, rasa penasaran justru semakin besar. Semua mulai sadar, yang diuji di sini bukanlah tangan mereka, melainkan reaksi mereka sendiri. Raja memperhatikan semuanya dengan seksama. Ia melihat bagaimana ketenangan sebagian orang tetap terjaga, sementara sebagian lainnya mulai terlihat gelisah meski tidak ada apapun yang terjadi. Aula istana kini seperti panggung sandiwara yang aneh. Tidak ada aktor yang diberi peran, namun setiap orang tanpa sadar sedang memainkan perannya masing-masing. Dan di tengah suasana yang tegang tapi lucu itu, Abu Nawas tahu satu hal pasti. Orang yang bersalah tidak perlu dipanggil namanya. Ia akan menampakkan dirinya sendiri. Semakin lama, suasana aula tidak lagi terasa sekadar aneh. Kini, ada ketegangan yang pelan-pelan merayap masuk ke dalam pikiran beberapa orang. Bukan karena apa yang terjadi di luar, melainkan karena apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Kotak kayu itu tetap diam, namun bayangannya terasa semakin besar. Abu Nawas memperhatikan perubahan kecil yang mulai muncul. Ia melihat bagaimana orang-orang yang tadi tampak santai kini mulai sering menelan ludah. Ada yang menghela napas terlalu panjang, ada pula yang tersenyum tanpa alasan jelas. Semua itu bukan reaksi terhadap kotak, melainkan terhadap pikiran mereka sendiri. Di satu sudut aula, seorang pegawai berdiri dengan posisi tubuh yang kaku. Dari awal, ia belum melakukan apa-apa, namun pikirannya sudah bekerja terlalu keras. Setiap kali orang lain maju dan kembali dengan tangan normal, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu, kegelisahan kembali datang, bahkan terasa lebih berat. Ia mulai bertanya dalam hati, bagaimana jika tanda itu muncul pada giliran saya? Pertanyaan itu berulang, semakin lama semakin keras. Abu Nawas sengaja tidak mempercepat proses. Ia tahu, waktu adalah sahabat terbaik bagi rasa bersalah. Semakin lama seseorang dibiarkan bersama pikirannya, semakin sulit baginya untuk tetap tenang. Giliran demi giliran berlalu. Beberapa orang kembali ke tempat mereka dengan wajah cerah. Beberapa lainnya kembali dengan wajah yang sulit ditebak. Namun satu orang itu, yang berdiri di sudut aula,
mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Tangannya mulai sering digenggam lalu dilepas. Kakinya bergeser sedikit demi sedikit, seolah ingin mencari tempat yang lebih aman. Tatapannya tidak lagi fokus ke depan, melainkan berpindah-pindah, menghindari kotak, menghindari Abu Nawas, bahkan menghindari tatapan raja. "Tenang saja," kata Abu Nawas tiba-tiba, tanpa menunjuk siapapun. "Kotak ini tidak tergesa-gesa." Kalimat itu terdengar umum, namun bagi orang yang merasa bersalah, kata-kata seperti itu justru terasa sangat pribadi, seolah ditujukan langsung kepadanya. Pegawai itu menarik napas cepat, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa belum ada apapun yang terjadi. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat pula pikirannya berputar. Saat namanya dipanggil, ia tersentak kecil. Langkahnya menuju meja terasa jauh lebih berat dibandingkan langkah orang lain. Setiap langkah seolah dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah saya benar-benar siap? Apakah semua orang bisa melihat kegelisahan saya? Ia berdiri di depan kotak, menatapnya lebih lama dari yang lain. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. "Kenapa berhenti?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat, sedikit terlalu cepat. Ia memasukkan tangannya ke dalam kotak. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Saat tangannya ditarik keluar, tidak ada perubahan apapun. Secara kasat mata, semuanya tampak normal. Namun justru disitulah masalahnya. Alih-alih merasa lega, ia malah membeku. Wajahnya pucat, matanya membesar seolah menunggu sesuatu yang tidak terjadi. Tangannya langsung ia tarik ke belakang tubuhnya, seolah ingin menyembunyikannya. Abu Nawas tetap diam. Raja tetap memperhatikan. Orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pegawai itu mulai mengusap telapak tangannya berulang kali, meski tidak ada yang perlu dibersihkan. Gerakannya cepat, gugup, dan tidak terkendali. Ia tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dalam pikirannya, kegelisahan sudah berubah menjadi kepanikan kecil. "Kenapa saya tidak merasa lega? Kenapa jantung saya masih berdebar?" Jawabannya sederhana, tetapi sulit ia terima, karena rasa bersalah tidak hilang hanya karena tidak ada bukti yang terlihat. Abu Nawas melangkah sedikit lebih dekat, masih tanpa menunjuk atau menuduh. "Terkadang," katanya pelan, "yang paling berat bukan apa yang terlihat orang lain, melainkan apa yang kita rasakan sendiri." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Nafasnya tersengal, bahunya turun, seolah beban yang ia bawa terlalu lama, akhirnya menekan terlalu dalam. Panik itu kini tidak bisa disembunyikan lagi. Dan meski belum satu kata pun terucap, semua orang bisa merasakannya. Kebenaran sedang mencari jalan keluar. Dan saat rasa bersalah mulai berbicara, pengakuan tinggal menunggu waktu. Aula istana kembali sunyi, namun kali ini bukan sunyi yang tenang. Sunyi ini penuh tekanan, seolah semua orang menahan napas bersamaan. Pegawai yang berdiri di depan kotak itu masih mematung, tangannya tersembunyi di balik punggung, matanya menatap lantai tanpa berani menoleh ke siapapun. Abu Nawas tidak segera bicara. Ia tahu, satu kalimat yang diucapkan terlalu cepat justru bisa merusak momen. Diam adalah alat terakhir yang paling tajam. Semakin lama ia membiarkan suasana ini menggantung, semakin kuat dorongan dalam diri orang itu untuk mengisi keheningan tersebut. Beberapa detik berlalu. Terasa lama, meski sebenarnya singkat. Raja akhirnya sedikit memiringkan tubuhnya, bukan karena tidak sabar, melainkan karena ia mulai memahami arah permainan ini. Ia melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang sedang bergejolak di balik wajah seseorang. Pegawai itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan gemetar. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Abu Nawas sejenak, sebelum kembali menunduk. "Ada yang ingin kau sampaikan?" tanya Abu Nawas lembut. Suaranya nyaris seperti ajakan biasa. Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan. Tidak ada tekanan. Justru karena itulah pertahanan terakhir pegawai itu runtuh. "Ah, ampun," katanya akhirnya. Suaranya pelan dan bergetar. Beberapa orang terkejut. Ada yang refleks menoleh ke arah raja, ada pula yang saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Abu Nawas tetap tenang. "Tidak ada yang memaksamu bicara," katanya ringan. "Kau boleh diam jika mau." Namun kata-kata itu justru membuat pegawai itu semakin gelisah. Ia menggeleng cepat. Tidak,
Saya sudah terlalu lama diam. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang tersisa. Saya yang mengambil barang itu. Aula istana seketika bergemuruh oleh bisikan. Tidak ada teriakan, tetapi rasa kaget terasa jelas. Yang mengejutkan bukan hanya pengakuannya, melainkan cara pengakuan itu terjadi. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, bahkan belum ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Raja mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Pegawai itu melanjutkan dengan suara yang kini lebih jelas, meski masih terdengar berat. Setiap kali orang lain memasukkan tangan ke kotak, saya berharap giliran saya dilewati. Bukan karena takut tanda di tangan, tapi karena saya tidak sanggup menahan perasaan ini lebih lama. Ia menatap tangannya sendiri. Kotak itu kosong, tapi kepala saya penuh. Beberapa orang mulai memahami. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang menghela napas panjang, seolah ikut merasakan beban yang dilepaskan. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Pengakuan ini sudah cukup. Kebenaran memang sering keluar bukan karena dipaksa, katanya, melainkan karena sudah terlalu berat untuk disimpan. Raja berdiri dari singgasananya dan melangkah maju. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru ada ketenangan di sana. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan berkata jujur, ucapnya. Pegawai itu menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, napasnya terasa lebih ringan. Aula kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang berbeda. Sunyi yang lega. Tanpa disadari, semua orang baru saja menyaksikan sebuah pelajaran penting, bahwa kejujuran tidak selalu membutuhkan tekanan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, jika hati tidak lagi sanggup berbohong. Setelah pengakuan itu terucap, suasana aula berubah total. Ketegangan yang sejak tadi menggantung perlahan menguap, digantikan rasa lega dan keheranan. Banyak orang masih saling berpandangan, seolah ingin memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Raja kembali duduk dengan tenang. Ia menoleh ke arah Abu Nawas, lalu tersenyum tipis. Sekarang, katanya, aku ingin tahu satu hal. Abu Nawas langsung paham maksud pertanyaan itu. Ia membalas senyum raja, lalu melangkah ke meja tempat kotak kayu berada. Dengan gaya santainya, ia mengelus kotak itu seolah sedang menenangkan seekor kucing yang terlalu sering disalahkan. Baginda, ujar Abu Nawas, hamba akan menunjukkan rahasia besar yang sejak tadi membuat aula ini lebih sunyi dari perpustakaan. Beberapa orang tertawa kecil. Abu Nawas lalu mengangkat kotak kayu itu dengan satu tangan. Gerakannya ringan, terlalu ringan untuk sebuah benda yang katanya istimewa. Ia menggoyang-goyangkannya pelan. Perhatikan baik-baik, katanya. Tidak perlu mantra, tidak perlu ilmu aneh. Ia membuka tutup kotak itu perlahan. Kosong, tidak ada benda apapun di dalamnya. Beberapa orang terbelalak. Ada yang refleks maju satu langkah, seolah ingin memastikan dengan mata sendiri. Yang lain langsung tertawa kecil, menyadari betapa seriusnya mereka tadi menghadapi sesuatu yang ternyata tidak berisi apa-apa. Jadi, kata seseorang dengan ragu, kotak ini benar-benar kosong. Abu Nawas mengangguk, kosong seperti janji bangun pagi di hari libur. Tawa pun pecah di aula. Raja menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kau bisa yakin orang itu akan mengaku? Abu Nawas menutup kembali kotak itu, lalu menaruhnya di meja. Baginda, katanya santai, yang membuat orang gelisah bukan isi kotak, melainkan isi pikirannya sendiri. Ia menoleh ke arah pegawai yang tadi mengaku. Orang yang jujur akan tenang, meski tidak tahu apa yang ada di dalam kotak. Tapi orang yang menyimpan kesalahan akan mengisi kekosongan itu dengan ketakutannya sendiri. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada yang tersenyum kecut, mengingat bagaimana mereka sempat merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas melanjutkan, hamba tidak perlu memaksa siapapun. Cukup memberi sedikit ruang bagi hati untuk berbicara. Raja tertawa ringan. Jadi sejak awal, tidak ada tanda di tangan. Tidak pernah ada, Baginda, jawab Abu Nawas. Yang ada hanya tanda di wajah, di gerak tubuh, dan di cara seseorang bernapas. Beberapa orang tertawa lagi. Ada yang menepuk dahi sendiri, merasa lucu karena sudah terjebak dalam permainan pikiran yang sangat sederhana. Abu Nawas mengangkat bahunya santai. Manusia itu sering takut pada hal yang belum tentu ada. Padahal yang paling sulit dihadapi adalah perasaan sendiri.
Raja berdiri dan menatap seluruh aula. Hari ini kita belajar, katanya, bahwa kejujuran tidak selalu lahir dari tekanan, tapi dari keberanian untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Pegawai yang mengaku itu menunduk, namun kini wajahnya terlihat lebih tenang. Beban yang ia bawa selama ini akhirnya terlepas, bukan karena kotak kayu, melainkan karena ia memilih berkata jujur. Abu Nawas tersenyum puas. Rahasianya terbongkar, tapi justru disitulah letak kecerdikannya. Trik yang sederhana, tanpa ancaman, tanpa kekerasan, dan tanpa suara keras. Hanya satu kotak kosong, dan satu hati yang akhirnya tidak sanggup menyimpan kebohongan lebih lama. Aula istana perlahan kembali seperti semula. Ketegangan yang sejak pagi menempel di dinding-dinding ruangan kini menguap, digantikan suasana yang lebih ringan. Orang-orang mulai bernapas normal, langkah mereka tidak lagi kaku, dan wajah-wajah yang tadi tegang kini terlihat lebih santai. Raja duduk di singgasananya dengan perasaan puas. Ia menatap Abu Nawas yang masih berdiri santai di dekat kotak kayu itu. Kotak yang tadi terasa begitu menakutkan, kini terlihat biasa saja. Bahkan, jika tidak hati-hati, orang bisa mengira itu hanya kotak penyimpan makanan kecil. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum, hari ini kau tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memberi pelajaran. Abu Nawas mengangguk pelan. Baginda, pelajaran terbaik sering datang tanpa suara keras. Kalau terlalu ribut, orang malah sibuk menutup telinga. Beberapa orang tertawa kecil mendengarnya. Raja lalu menoleh ke seluruh pegawai istana. Apa yang terjadi hari ini bukanlah tentang kesalahan seseorang semata. Ini tentang bagaimana setiap dari kita menghadapi diri sendiri. Aula kembali hening, namun kali ini hening yang nyaman. Abu Nawas melangkah maju satu langkah. Kadang, katanya santai, kita sibuk takut pada hukuman, padahal yang paling berat adalah tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Ia menepuk kotak kayu itu pelan. Kotak ini kosong. Tapi kalian semua tahu, yang membuatnya terasa berat bukan kayunya, melainkan bayangan di kepala. Beberapa orang mengangguk, ada pula yang tersenyum sambil menghela napas panjang, seolah baru menyadari sesuatu tentang diri mereka sendiri. Pegawai yang tadi mengaku kini berdiri lebih tegap. Wajahnya tidak lagi pucat. Ia mungkin harus bertanggung jawab, tetapi setidaknya ia tidak lagi dikejar perasaan yang terus bersembunyi di balik diam. Raja berdiri dan mengakhiri pertemuan itu dengan suara tenang. Ingatlah, katanya, kejujuran bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menenangkan diri sendiri. Semua orang memberi hormat, lalu satu persatu meninggalkan aula dengan langkah ringan. Tidak ada yang berlari, tidak ada yang tergesa-gesa. Seolah mereka semua pulang membawa sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pelajaran istana. Abu Nawas melangkah keluar paling akhir. Ia menoleh sekali lagi ke arah aula, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum orang yang merasa paling pintar, melainkan senyum orang yang tahu bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan begitulah kisah Abu Nawas kali ini. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya satu trik sederhana, dan hati yang akhirnya memilih jujur. Dan dari kisah Abu Nawas hari ini, kita belajar satu hal sederhana, bahwa kejujuran tidak selalu muncul karena tekanan, tidak juga karena ancaman, tetapi karena hati yang akhirnya lelah bersembunyi. Kotaknya memang kosong, namun pikiran manusia sering kali penuh prasangka, penuh ketakutan, dan penuh rasa bersalah yang tak mau diam. Abu Nawas tidak memaksa siapapun, ia hanya memberi ruang, dan membiarkan kebenaran berjalan dengan kakinya sendiri. Karena pada akhirnya, kita bisa menipu orang lain, tapi sangat sulit menipu diri sendiri. Kalau kamu merasa cerita ini ada maknanya, jangan lupa tekan like sebagai dukungan kecil untuk channel ini. Tulis di komentar, menurut kamu, apa hal paling sulit dari bersikap jujur pada diri sendiri? Dan pastikan kamu sudah subscribe, karena masih banyak kisah Abu Nawas dan cerita cerdas lainnya, yang lucu, ringan, tapi penuh pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.